di depan pintu sampai bahkan iya bener-bener ditungguin kayak seolah-olah aku itu pembuat kejahatan gitu. Berarti ditungguin waktu alat tes packnya ditaruh di urin, terus dia sambil ngelus-ngelus perut sambil tanya udah berapa bulan. Aku penasaran tadi dengan kata-kata tadi. Apa tadi ya? Yang tadi sesuatu yang tidak kita sukai terkadang itu menjadi rezeki terbesar buat kamu. Ini aku tanya nih, agak pribadi. Melita itu rezekimu nggak? Dulu awalnya saya nggak begitu suka cerita ini. Ya ini termasuk mungkin termasuk satu teori. Salah satu yang nggak saya suka dari dia itu saya orangnya emang rada jorok, tapi ada yang lebih jorok daripada saya. Sumpah. Ini berarti kena karmanya sendiri gitu. Bener asli. Aku kalau ngomong ngono kok piye ya gini. Berarti terbukti untuk dirimu sendiri. Apa yang tidak disukai justru itu jadi rezeki yang hebat. Saya yakin istrimu rezeki yang hebat buat kamu dong. Luar biasa, karena itu tidak disukai gitu ya. Enggak. Memang istri itu jangan disukai, bro. Dicintai dan disayangi, benar ya? Kalau istri hanya disukai, nggak beda dengan jajanan di pinggir jalan kan? Nah, gitu. Mel, ada hal yang paling tidak disukai nggak dari Mukhtar? Apa, Mel? Nggak perlu saya hipnotis kayak uya-uya dulu kan? Ada. Apa, Mel? Nyebelinnya. Apa? Ya dia ya sifat-sifat yang nyebelinnya kayak ya kan pribadiku kan prinsipnya kayak gini lah, dia kalau minta itu kadang saknyet gitu. Ya kan ya apa sih, ya udah kalau minta saknyet kerjain sendiri gitu kan. Sama ya sama aku ya. Laki-laki harus kayak gitu ya. Masalah kan kita harus jadi orang yang fleksibel, tahu tempat, tahu sasaran kan. Iya caranya ya kudu ono ya. Nah, itu ya paling ya sih. Tapi paling emang senang Mukhtar itu kan kalau ketemu dengan teman-temannya, ketemu saya juga humoris dan lain-lain. Apakah di dalam rumah juga sehumoris itu? Iya. Iya. Terus kerjamu dari suami yang pocok, nek kowe pingin cuma menghibur-hibur toh. Aku kayak pelawak ini. Jadi gini, suasana rumah tangga itu kalau menurutku pribadi itu tidak harus selalu yang istilahnya kayak suami membimbing istri. Kan katanya tugas suami adalah menjadikan istri menjadi lebih baik kan, kata orang-orang kan gitu. Cuman kalau saya ngapain saya harus membimbing kalau kita bisa jalan bersama gitu. Jadi istilahnya saya ini yang bener ya, aku kayak ngomong kayak gini gimana kepikiran. Jadi saya menghidupkan suasana rumah tangga itu dengan keceriaan. Iya, mungkin untuk mengatasi tidak bosan itu ya. Jadi gitu. Kadang-kadang ada orang-orang yang di luar sana itu mereka bukan semua orang sih, cuma saya punya temen. Jadi mereka itu orangnya ya kayak serius banget gitu lah. Kadang-kadang ada yang berumah tangga itu fokus buat nyari rezeki, tapi lupa sama kebahagiaan istri kan gitu. Nah, ada orang yang fokus dengan istilahnya pengen punya keturunan, tapi lupa dengan istilahnya kewajiban dia menafkahi secara batiniah kepada istri kan gitu. Jadi saya ingin memadu padankan antara kebutuhan batiniah dengan kebutuhan lahiriah gitu. Kebutuhan lahiriah dia saya menafkahi dia, kebutuhan batiniahnya dia saya berusaha selalu menghibur dia gimana pun caranya, karena istri saya ini termasuk orang yang dikit-dikit ngambekan. Beneran, kalau Mas Lekan belum tahu saya kasih tahu ini. Dia ini tipe orang yang sangat apa ya istilahnya, moody banget lah istilahnya. Moody. Dan kalau sama saya cenderung orangnya manja banget. Melindatan gitu ya? Iya benar, manja banget orangnya. Tak tinggal aja kadang-kadang nggak boleh kan, harus ikut. Saya mau kemana dia harus ikut, saya kemana harus ikut dulu. Ninggal terus Mas, jadi nggak ada kesempatan untuk membelok. Berarti nek janjian, masih provosku jadi rumah. Provosku melu. Dandim bos, dandim. Tapi untuk Melita, dengar ada cerita lucu ya, katanya mau apa ngurusin nikah,
itu sampai dikira hamil duluan itu. Iya. Gimana ceritanya, Mel? Kok bisa sih? Iya. Kok bisa sih? Body yang besar gini kan ya. Jadi kan orang-orang mikir kan oh mungkin hamil gitu kan. Ya udah terus Mukamu seneng ngambil orang gitu. Kayak orang udah Terus macam-macam sangen. ya udah jadi susternya ngeliatin, pertama diliatin terus terus kan kalau tes kesehatan waktu sebelum nikah kan mesti kan ada tes pack, tes kehamilan gitu kan. Mbak tes dulu aja sana, jadi aku nggak dipegang tuh langsung disuruh ngetes pack gitu lah. Ke toilet tuh diikutin terus apa ya gini banget gitu kan, maksudnya kan mikirku kok sampai diikutin, ditungguin di depan pintu sampai bahkan iya bener-bener ditungguin kayak seolah-olah aku itu pembuat kejahatan gitu, berarti ditungguin waktu alat tes packnya ditaruh di urin, terus dia sambil ngelus-ngelus perut sambil tanya udah berapa bulan? Ya dari lahir aku ya udah dari lahir. Maksudnya iya saya gendut dari lahir, terus aku bilang gitu toh, terus dia oh iya yaudah yuk masuk gitu di tes yang lainnya gitu. gitu ya. Itu dari petugas kesehatannya ya. Iya. Memang kalau mau nikah harus dites gitu ya. Iya. Jadi ada Tes kesehatan ya. Ada disuntik apa aja itu lupa. Nggak tahu pokoknya Pokoknya ada disuntik juga, ada tes kehamilan juga, Iya. macam-macam sampai disuntik vitamin gitu. Ya, tapi wajar Mel, karena orang itu kan nggak tahu kehidupan kamu Iya, Mel. Kalau makanya. mungkin kan mikirnya gitu kan, walaupun di pikiran kamu terkesan kayak ya lucu gitu ya. Kenapa aku harus diginiin ya? Saya pun juga pertama mikir itu Mel. Kamu nikah bukan suudan langsung ambil loh bro. Saya selang beberapa waktu ketemu sama Melita. Kapan Mel terakhir kita ketemu Mel? Kemarin layat ya Mel ya? Oh iya layar itu. Nah itu udah, itu tuh saya sudah kusnudon sebaik mungkin sebelum ketemu sama Melita. Pas ketemu Melita, saya tegaskan makanya udah hamil berapa bulan, pikiran saya udah seneng deh. Kok tambah gendut atau kayaknya Mel gitu. Cuma sekali lagi kelakuan guyonan iki melu-melu. Jadi saya nggak bisa yang saya percaya itu apa gitu. Hancur aja. Tapi sekarang saya tegaskan nih, berarti memang belum hamil sampai sekarang. Belum. Ah, belum ya? Belum. Ah, Doakan saja Mas. amin, amin. Jadi perut bertambah besar itu karena faktor Makan. Ya kemarin sempat Ya, apa. kita khusnuzon isi gitu kan, tapi ternyata belum dikehendaki sama yang di atas, ya kita tetap harus terima gitu kan. memang diharuskan pacaran. Kemarin kan belum pacaran kan? Iya bener. Nah, Mungkin kalau saya kan sudah Dan pacaran, ini kan jadi musim besok langsung corona. hamil langsung ya. Ini kan musim corona, dilarang hamil kan. Loh, justru corona kan justru menambah kehamilan harusnya. penambah populasi ya gitu. WFH ya kan, work from home ya kan. Itu juga kerjaan gitu kan. Ngerjain lucu. Iya, kalau nggak ngerjani, oh ya nggak ngerjani bro. Kalau nggak kerja, ya kerjani juga sih. Iya kan. Cuma sekarang kan dulu tinggal sama orang tua. Enggak, kita Dulu sebelum nikah. Oh, Iya, Iya. sama orang tua. Nah sekarang kan tinggal di jauh dari orang tua, ibaratnya beda. Sekarang pribadi, bagaimana kesan pertama saat masuk di kampung orang atau sosialisasi awal dengan warga sekitar gitu? Jadi saya di Semarang ini udah 5 tahun sebelum saya nikah. Jadi saya 5 tahun sebelum saya nikah, 4 tahunan lah, 4 tahun setengah, hampir 5 tahun. Itu saya udah muter-muter Semarang. Dari dulu di daerah Citarum, terus habis itu ke Semarang Barat, terus ke Tambak Boyo, terus ke Sendangguo, terus ke sini, Logosari. Saya pernah menjelajah Semarang, pas di Semarang itu udah pindah-pindah sering Mas, karena kerjaan saya pindah-pindah kan gitu. Jadi ya tetap adaptasinya kan, mayoritas orang-orang di Semarang itu kan ya sudah istilahnya sudah apa ya, sudah sedikit beradaptasi lah sama karakter orang di Semarang yang mayoritas ini sedikit halus gitu, nggak bisa ngomong angin ceplak kayak aku kan ngomongnya angin ceplak ya kan, kayak gitu. Jadi harus bisa kontrol sedikit-sedikit. Jadi ya lumayan gampang kalau sudah ketemu istri terus bersosialisasi dengan warga, lumayan gampang karena sudah terbiasa gitu. Nah itu untuk kamu. Kalau untuk Melita sendiri, saya kan tahu Melita kan orangnya manjaan, anak mami banget. Kaget yang pasti. Pertama kaget ya. Apa yang dirasakan? Kok koyok nenek banget gitu? Aku pasti
aktingnya juga manja sama warga sini, beberapa sama warga sini ya aku manja. Ya dikelendotin ngono Yo, kabeh. tidak. Emang kucing. Paling bertamu kayak ya cerita gitu ya sambil manja gitu. Ya karena emang udah mungkin faktor anak satu-satunya kali ya. Jadi manja gitu kan. Di sini di daerah kampung sini nikah paling muda? Atau ada kurang tahu ya. Cuma depan sini juga baru nikah. Oh. Depan saya juga baru nikah. Baru nikah. Masih muda juga. Itu selisih 1 tahun, dia lebih tua 1 tahun dari aku. Jadi 23 baru nikah. Aku 22 gimana. Nah, menurut Muntar sama Melita sendiri nih, nikah yang ideal itu umur berapa sih? Kita bukan bahas teori, bahas pendapat aja. Kalau aku sih ndak tentu, Mas. Soalnya kan kadang-kadang usianya dewasa tapi masih kayak anak-anak gitu kan, belum ada komitmen sama sekali, belum bisa bertanggung jawab, itu juga banyak. Senangnya masih main keluyuran kemana-mana gitu banyak. Cuma ada juga yang mungkin usia 20 tahun dia sudah bisa berkomitmen, bahkan dia sudah berani mengutarakan apa dalam isi hatinya kepada orang tua si wanita, itu menurutku lebih siap daripada usia dewasa tapi masih sering suka itu. Emang bukti contoh realnya komitmen lu Bang? Kan saat ada orang yang ngomong, iya saya mau menikahimu, apakah itu bisa dikatakan komitmen? Enggak. Jadi komitmen itu bukan sesuatu yang bisa dilihat dalam jangka waktu yang pendek. Komitmen itu sesuatu hal yang tidak bisa dilihat dalam satu waktu yang pendek. Jadi itu ada proses continuousnya, ada berkesinambungannya. Jadi sekarang kamu ngomong A, tapi kita lihat ke belakang, apakah tetap A apa enggak, konsistensinya diuji di situ. Berarti sebetulnya masalah komitmen itu tidak hadir dalam pra pernikahan ya, atau alias sebelum pernikahan komitmen itu bisa diputuskan ya? Bisa, yang tunangan putus aja juga ada kok. Berarti itu bukan komitmen. Bukan. Ya, berarti kalau sudah nikah apakah komitmen itu sudah pasti? Enggak juga. Belum tentu. Karena ada juga perceraian. Iya, makanya saya ngomong komitmen itu bentuknya seperti apa realnya sampai orang bisa mengatakan bahwa iya kamu komitmen dengan saya. Mungkin bukan ke komitmen kali ya, keyakinan satu dengan yang lainnya sih. Kalau kita sudah yakin antara ya kita sudah nikah, kita yakin kita emang maksudnya nggak akan janji satu sama lain, dan itu harus sebuah janji kan adalah hutang kan. Kalau orang itu dewasa pasti nggak akan macam-macam. Kalau ketika dia pikirannya sudah dewasa, oh aku sudah menikah, tidak sepantasnya aku mengingkari segala macam-macamnya kan gitu kan. Lebih ke daya pikir sih. Kalau pemikiranmu bisa dewasa, kenapa enggak? Buktinya orang-orang dewasa juga banyak yang cerai. Orang dewasa belum tentu dewasa secara pikiran loh. Emang dewasa ada berapa, Mel? Dewasa umur. Kalau secara umur kan dewasa awal, dewasa madya, dewasa akhir, benar kan? Iya. Nah, yang dikatakan Melita itu dewasa bukan pemikiranmu, usiamu boleh dewasa, tapi kan pemikiranmu belum tentu dewasa. Pemikiranmu bisa jadi kayak laki-laki yang nggak selalu laki-laki sih. Pemikiranmu bisa jadi kayak anak-anak yang masih senang main, meskipun sudah nikah tetap masih main dengan lawan jenis yang lain tanpa bilang suami, tanpa bilang istri, tanpa bilang pasangan gitu kan juga. Itu kan memicu sebuah konflik yang akhirnya perceraian, perpisahan gitu kan. Nah, sedangkan kalau cewek itu jangka waktu tertentu kan dia menopause. Benar? Iya. Ah, dia kehilangan libido lagi dan lain-lain. Sedangkan kalau cowok dia kan 2 kali lipat, 3 kali lipat, ada yang namanya apa jenis peremajaan apa? Namanya masa puber kedua. Percaya nggak ada masa puber kedua? Percaya kalau itu. Nah, berarti masa puber itu kan juga dimiliki oleh orang dewasa kan? Iya. Bener kan? Nah, yang dewasa seperti apa yang dikatakan anak-anak kalau keadaan itu masa puber? Kalau masa puber kan masih greng-grengnya nih. Nah, dengan istri bosen, terus ternyata ada cewek yang lebih cantik, dalalah dia masa puber. Apakah pada saat dia meladeni masa pubernya dia itu termasuk dia tidak dewasa secara pemikiran? Kalau yang jawab cewek bro, yang jawab cewek, bukan. Ini kaum kita nih, ini kaum kita. Bukan jatuh ke ketika kamu pinter-pinternya ngambil keputusan sih, ketika kamu meladeni masa pubermu dengan wanita lain, terus apa gunanya kamu memperjuangkan semuanya
waktu kamu menikah awal gitu. Terus buat apa semuanya kamu berjuang dari nol atau mungkin berjuang mati-matian menghidupi istri selama ini gitu hanya terus kemudian bu sia-siain gitu toh. Gitu ya. Iya sih, masuk sih. Pikirannya di mana gitu? Gak punya otak itu orang. keras keras ini barbar. Nah, Tar, kalau untuk cowok sendiri kan tantangannya sebetulnya ada 3. Harta, tahta, dan wanita. Bagaimana menyikapi pada saat nanti perjalanan hidup kamu untuk menyikapi sekarang ya tentang itu, karena itu yang bisa merubah karakter seseorang secara dadakan. Benar, banyak orang yang tiba-tiba jadi kaya raya langsung lupa belakangnya. Terus ada yang menemukan wanita lebih cantik ternyata istrinya dilupakan atau dan lain-lain. Atau yang ketiga, dia mendapatkan jabatan yang tinggi ternyata disukain sama anak bosnya dan lain-lain. Itu bagaimana menyikapi dari sudut pandang suami? Kalau aku sih tergantung pegangan kita sih. Kalau aku pribadi ini bukan masalah muluk-muluk sok agamis apa-apa, cuman saya memang berpegang teguh pada kepercayaan saya, pada agama saya. Jadi kalau kita sudah istilahnya sebuah pernikahan itu suatu hal yang sangat sakral. Kita pas waktu salaman dengan penghulu itu kita sudah mengikrarkan janji talqin namanya kalau nggak salah waktu dulu tuh. Jadi itu adalah sebuah janji yang kalau misalkan kita langgar kan kita juga berdosa sama istri. Gitu kan. Misalkan ya istilahnya gini lah. Saya berpegang bahwa kebahagiaan saya adalah kebahagiaan istri saya gitu. Jadi saya di belakang orang yang sukses itu pasti ada wanita di belakangnya, kata-kata orangnya gitu di kayak gitu. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Jadi apa ya, walaupun nanti saya semoga dikabulkan sama dibalik cowok yang sukses, dibalik laki-laki sukses terdapat doa seorang istri yang di belakangnya. Berarti semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Itu ide yang bagus. Jangan. Kita ada perjanjian. Ada ya. Sebelum menikah kita ada perjanjian. Ini kan kata-katanya seperti ini, Mel. Ini kan terekam di channel saya, Mel. Siap. 8 tahun besok silakan buka channel saya, Mel. Kalau dia macam-macam gitu aja. Kita ada perjanjian hitam di atas putih kok. Oh gitu. Nah, sebetulnya nikah itu ini. Sebetulnya saya masih banyak bertanya-tanya soal tentang perjanjian. Sekarang kan zamannya kalau pernikahan ada hitam di atas putih gitu. Saya nggak mengiyakan dan saya tidak mentidakkan juga. Yang saya mau tanya, apakah pernikahan harus diikat suatu perjanjian yang seperti itu? Gimana ya? Enggak juga sih. Ini tadi sebenarnya cuma guyon. Enggak, tapi kan di tempat lain juga banyak. Iya kan? Kalau kita sih enggak, kita cuma guyonnya dia enggak serem, Bos. Brengsek ya. Jadi gini, dia pernah ngomong sama saya. Kalau kamu berani istilahnya berpindah ke lain hati, hilang masa depanmu gitu. Kok disepatani ya? Serem, Bos. Enggak turu-turu kita so hilang. Ini, Cok. Nah, tadi yang mengatakan Melita mungkin bagi rumah tangga kalian itu guyon lah, anggapannya memang nggak ada. Tetapi di luar sana kan juga banyak contohnya seperti itu. Nah, menurut Melita apakah itu perlu? Ya perlu nggak perlu sih. Bukannya itu malah menjadikan seakan oh ya kamu nggak percaya dengan pasangannya. Katanya yakin. Kalau udah yakin ya yakin, masalah rezeki nanti Allah yang ngatur kan, katanya kan seperti itu. Iya, masalah rezeki emang Allah yang ngatur. Tapi kan kalau dimanapun posisinya, ketika laki-laki meninggalkan wanita, yang rugi bukan laki-lakinya tapi wanitanya. Kok gitu? Wanita sudah berkorban semuanya, kemudian ketika laki-laki sukses, wanita ditinggalkan, dipandang sama warga sosial ya, tingkat sosial ya. Mesti ceweknya yang salah, nggak pernah cowoknya yang salah. Ditinggal ditinggal pas posisi anak, ditinggal sekalian anak-anaknya, jadi laki-lakinya tinggal pergi sendiri tanpa anaknya. Itu juga ya gimana sih, lu laki-laki tapi nggak tahu diri banget gitu kan. Jadi ya perlu kayak gitu sebenarnya, perlu nggak perlu sih.
Kalau ceweknya yang ninggalin? Nah kalau itu ya kan banyak faktornya juga kan. Iya, jangan menyampingkan faktor. Banyak faktornya Tadi juga. kan ngomong kalau cowok Iya. meninggalkan istri, rata-rata wanita yang menjadi kena imbasnya, Iya. nilai buruknya, entah tingkat sosial, pribadi ataupun. Ketika wanita yang meninggalkan, wanita juga yang kena dampak sosialnya kok. Iya, wong wedok kuwi selingkuh, wong wedok kuwi gak ngerti, gak tahu diri. Padahal cowoknya sudah baik-baik, tapi ceweknya nggak terima. Berarti kasih. cowok nggak mendapatkan judgement Nggak, kayak gitu. jarang cowok yang dapat judgement kayak gitu. Masa sih? Rata-rata kan cewek yang dipandang buruk ketika Wah hebat baik. kamu mutusin cewekmu. Wah hebat banget kamu cerai. Wah hebat kamu selingkuh. Ya Masa bukan, kayak gitu? bukan dihebatkan juga, Oh, enggak dampaknya ya. kan tetap dampak buruknya, dampak pandangan buruknya kan tetap ke wanita. Ke wanita. Pasti wanita yang salah. Kenapa wanita kamu tidak bisa jaga suamimu? Kenapa kamu sampai bisa melepaskan suami? Maksudnya sampai gimana sih kayak gimana kamu gimana? Ibaratnya kowe iki jogone piye kok iso sampai DN lolos ngono iku kan? Padahal sebenarnya si wanitanya sudah baik-baik, misal dia udah baik-baik di rumah segala macam-macamnya, tapi si laki-lakinya nggak tahu diri kan juga tetap dipandang sosial kan juga. Iya, di wanita Indonesia yang kan salah. kasusnya paling banyak kan memang cowok meninggalkan istrinya karena harta tata wanita. Iya. Itu makanya kan kelihatan banget kalau cowok itu emang rata-rata brengsek. Iya. Iya kan? Makanya saya nggak Fuckboy. suka dengan cowok kan. Iya benar. Ya. Situ suka sama cowok LGBT dong. Nah, segitu ya. Oke, sekarang kalau kita ngomong harapan nih, harapan kalian berdua dalam keadaan masa pandemi seperti ini, untuk kelangsungan rumah tangga kalian biar lebih nyaman, lebih romantis, harapannya sih pengennya seperti apa sih? Kalau saya pribadi, harapan saya adalah di tengah pandemi seperti ini untuk membantu atau istilahnya menumbuhkan keharmonisan rumah tangga kita, saya merindukan hadirnya seorang momongan. Momongan. Rasanya. Kita menikah kan juga gak memungkiri kalau ya kita pengen apa sih nggo apa nikah nek gak anak keturunan. Pantas-pantas mungkin. Iya, mungkin kali ya. Biar nak orang biar nek KTP harus tulis. Ada orang juga sih pantas-pantas juga ada. Ada orang yang ikut-ikutan loh mas kadang-kadang gitu. Hah? Apa musimnya orang nikah gitu, ikut-ikutan nikah gitu, tapi akhirnya juga malah keteteran gitu. Ada loh kayak gitu. Musimnya. Kamu nikah berarti Agustus ya? Agustus itu kelihatannya itu musim, kata orang Jawa itu tahun dudo. Belum. Sebelum toh? Belum. Jadi Percaya nggak sih kayak gitu bro? Iya, itu aku percaya, merasakan percaya. sendiri loh dampaknya bro. memang gitu. Ya kita nikah Agustus karena apa? Ya karena takut Iya, tahun gini, duda itu. Biar. Kamu orang Jawa yang pelosok desa itu loh Iya. kamu tak. Keluarga gue itu keluarga yang sangat kolot dengan seperti ini. Nah, jadi gimana ya? Memang menghindari betul yang adanya mitos seperti itu. Jadi piye ya kayak Menghindari atau mengiyakan maksudnya mitos-mitos itu? mengiyakan, maksudnya menghindari sesuatu yang buruk tentang hal-hal seperti itu loh. Nah, jadi mereka benar-benar orang Jawa kolot gitu kan. Benar-benar orang Jawa kolot. Jadi misal mau apapun nyari hari dulu, Bos. Iya, kalau hari benar, Dan hari Kita harus pun orang baik. Jawa kan, kita orang Jawa, bahkan orang Madura, orang suku Kalimantan dan lain-lain tetap cari hari juga. Iya. Sama sih karena kebudayaan itu sosial budaya. Iya. Yang saya maksudkan seberapa percayanya tentang tahun duda, sedangkan di rumah saya sendiri tidak percaya hal itu. Kalau Saya sendiri kaget. Itu saya diberitahu dari pasangan saya, bahkan sama calon mertua saya. Siswa itu tahun duda, gue iso nikah berarti setahun nggak selesai. Iya itu. teman saya ada yang kayak gitu mas, teman saya ada yang kayak gitu juga, nggak boleh nikah itu nunggu setahun lagi. Iya, saya juga termasuk kena imbasnya. Nah, Maksudnya saya- seberapa percayanya gitu. Kalau aku adalah porsinya lebih ke apa ya, 70-80, 70-30 lah. 70-nya nggak percaya, 30-nya masih percaya. Kenapa harus dilakukan? Karena gini, sekeminter-keminternya kita, tapi tetap lebih pinter orang-orang yang umurnya di atas kita karena mereka menang di pengalaman. Ya kan? Nah, saya masih punya orang tua alhamdulillah saya masih lengkap dan saya istilahnya menghormati beliau berdua. Beliau mengatakan bahwa nek nikah tidak mau dan disegerakan aja, soalnya tahun depan saya tanggal 19 Agustus itu kan nikah, tanggal 1 September kan 1 surah bos. Itu dan tidak boleh nikah ceritanya tuh. Nah itu
Saya kaget, saya pertama kali nemuin calon istri saya dulu kan calon istri saya. Banget. Maksudnya mempertemukan dia sama orang tua saya. Iya. Itu pas Idul Adha. Idul Adha ini main ke rumah. Ya kan? Main ke rumah, terus saya ngomong sama bapak kan. Pak, nek misal minta seriusin piye gitu. Lha kowe siap nikah ora nang. Bapak mau nek suwe-suwe iki bapak mau gitu. Saya orang suwe bapak enggak mau kalau misalnya lama-lama gitu. Enggak mau. Akhirnya nek saya pribadi sih saya serius, Pak. Cuman ya itu saya masih belum punya apa-apa kan gitu. Lah nek masalah punya apa-apa enggak, nanti dipikir belakangan. Sebenarnya niatmu serius ora itu bapak nanya gitu. Hanya sama ini setengah jam di sidang di rumah sama bapak. Sidang? Di sidang di rumah sama bapak. Jadi kalau dia jawabnya sudah iya, saya pun sudah yakin. Akhirnya saya pulang ke Semarang di sini. Besok sorenya. Jadi yang saya pulang ke pagi pulang dari sini, sorenya aku bilang bapak. Nang suratnya ndang siapno. Pendak sok Senin. Seminggu. Iya, suratnya disiapin minggu depan, Senin depan. Jadi saya pulangnya hari Sabtu, pendak Senin sesuk itu akad nikah, Bos. Lu asli lu. Padahal itu tuh aku tuh cuma mintanya kan mama kan pengennya ini lulus dulu, rencananya awal kan pengennya ini lulus dulu. Ya udah sih kalau emang nunggu setahun lagi ya udah setelah tahun duduk nggak masalah, mikirku gitu. Tapi aku minta ditalent-talenti dulu, dalam artian tunangan dulu lah untuk kepastian. Kalau emang kamu udah pasti ya udah berarti aku free bebas sama siapa aja. Cuman waktu aku minta talent-talentan ternyata bapaknya dia cari hari. Nggak mau, bapak saya orangnya rada-rada kaku. Nggak suka talent-talentan, dia nek mau langsung sah. Langsung dinikahkan. Nek mau langsung nikah ya. Jangan apa ya wis gitu. Nah, kalau Melita sendiri keluarganya apakah percaya ada tahun duduk? Enggak lah. Enggak percaya? Enggak. Kita anak kota, Bro. Ya. Anak kota. Enggak ada, tetapi gini masalahnya. Kenapa? Ini sebetulnya agak bertentangan dengan psikologi, Bro. Tapi kalau kita bisa menelaah nanti deh, saya cuma mau pendapatnya aja. Kalau dari sisi psikologi, bagaimana bisa terjadi mitos itu bisa dipercayai, Mbak? Karena gini, ketika suatu kejadian itu terjadi di suatu saat tertentu, itu akan menjadi stereotip istilahnya kan. Stereotipnya. Menjadi sebuah Stereotip. Iya, Teoritis kan? Iya, ya itu apa? Teoritis kan? Pokoknya pandangan paradigma masyarakat seperti itulah menurut saya. Paradigma. Teoritis. Nggak salah kata kamu gitu. Kan harus betul. Mungkin ya saya juga nggak tahu betul masalahnya seperti apa. Mungkin ada pernah kejadian di suatu waktu tertentu di tahun itu terjadi perceraian atau terjadi apa istilahnya cerai hidup maupun cerai mati yang sangat besar. Sangat ya, mungkin karena faktor-faktor tertentu yang mungkin faktornya tidak sama gitu kan. Terus langsung diketok sama orang Jawa ini kejadian luar biasa kayak lebih di sini. Kebanyakannya yang pisahnya itu ceweknya yang mungkin nggak ada atau gimana gitu. Langsung jadikan zona merah. Jadinya langsung jadinya langsung kayak apa ya? Langsung kayak jadi suatu kesimpulan ya. Sebuah kesimpulan dan digeneralisasi lah istilahnya. Akhirnya jadi suatu budaya di situ. Jadi suatu budaya yang menyatakan bahwa kalau tahun ini tahun Duda lah istilahnya. Sebetulnya kalau kita mempercayai hal yang memang kamu belum melihat langsung secara nyata itu salah atau benar sih? Ada benarnya, karena gini, kita orang yang beragama kan. Yes. Kita orang yang beragama kan. Apakah kalau misalkan di kitab misalkan di Islam kan di Quran, kalau misalkan Kristiani di Alkitab gitu, apakah kita pernah melihat langsung kejadian yang ada di Al-Quran atau di Alkitab? Rasis kamu tuh enggak kita nggak ngomongin itu, kita nggak ngomongin itu. Tapi maksudnya Teoris kan? Gini, enggak kita dalam sosial budaya aja, kita tahu apa yang kita lakukan aja, yang kita bahas. Kita orang psikologi nih, Bro. Iya, kita orang psikologi. Kita dibenarkan nggak sih kita mengikuti anjuran atau mengikuti nilai suatu budaya yang itu belum terbukti untuk kita, belum pernah lihat. Contoh, kamu jangan lewat sini karena di bawah itu ada buayanya. Di situ ada larangan besar, dilarang lewat sini. Delalah kowe nglakoni kepleset ibu pangan boyo. Itu benar karena memang sudah ada buktinya, ya kan? Nah, ini belum terbukti tapi kita diharuskan. Oh gitu. Karena suatu sosial budaya kita mengharuskan untuk mengikuti. Paham. Salah nggak sih sebetulnya? Gini, misal orang-orang Jawa itu
ini bukan rasis ya ini ya, cuma salah satu contoh ya. Mengatakan jangan makan di depan pintu. Nanti tidak ada apa gitu, aku lupa. Itu sebenarnya juga suatu pelajaran buat kita. Makan di depan pintu kenapa tidak baik? Satu, ada faktor kesehatan. Satu, kalau debu dari luar masuk dan nemplok di makanan kita, itu suatu tidak sehat. Yang kedua, kalau misalkan dipandang orang dari luar, misalkan dari luar, mangan kok rak sopan banget yang ngarep pintu. Ada sisi-sisi lain yang dimana kita sebenarnya tidak tahu dan tidak sadar, itu menjadi kebaikan untuk kita. Makanya ada budaya seperti orang-orang tua dulu di zaman-zamannya itu kayaknya sudah memikirkan itu loh, kebaikan dan keburukannya. Iya itu kan kalau itunya. Tapi rata-rata orang Jawa dulu rata-rata nek mangan aja ngarep pintu ya. Lah nopo to Bu? Wena silir wis to nurut to wis engko wis ngono lah. Jawabane wis to engko mesti nah. Kita kan nggak tahu, kita kan kaum milenial kan, kita perlu tahu juga. Apalagi kita terpelajar, bukan berarti kita paling pintar ya. Kita juga belajar kan. Kita belajar terus kenapa harus melakukan itu? Kalau memang dari dasar yang kamu jelaskan, aku setuju. Nah, permasalahannya untuk tahun duda apa gitu? Untuk tahun duda ya. Untuk tahun duda emang penjelasannya cukup tinggi. Jadi saya jadi gini. Konsepnya hampir sama. Jadi kepercayaan kan, budaya itu sebuah hal yang kita percaya dan menjadi nilai kepercayaan yang diulang Jadi tahun duda mungkin juga bisa dibilang itu sebuah mitos juga, karena kita tidak bisa tahu dan belum ada penelitiannya seperti itu. Apakah rentang waktu tertentu mempengaruhi kelangsungan rumah tangga, skripsi Bu? Itu sebetulnya makanya kenapa saya bertanya-tanya ke orang lain, bahkan sampai saya menyimpulkan sendiri. Saya sendiri juga menyimpulkan, makanya tadi saya nggak ngomong dari awal. Saya pengen tahu pendapatnya aja. Biasanya cowok, kalau cewek tahu nggak Mel? Enggak, karena kita nggak percaya, benar kan? Saya yang nggak percaya aja, saya meneliti bro. Saya meneliti, cuma perbedaannya saya tidak dibuat dengan peneliti ilmiah. Wes males garap skripsi ya, ya kan? Wes wayahe sisok tesis sama disertasi aja, ya kan? Besok jatahnya itu. Nah, kalau saya teliti adalah kita faktor psikologi. Sebetulnya mitos-mitos tersebut terkandung faktor psikologinya. Salah satunya dari pekerjaan saya adalah di alam bawah sadar. Pada saat ada satu orang yang mendoakan, mungkin tidak terjadi untuk kita. Tetapi bayangkan ada ribuan orang yang percaya dengan hal itu. Kalau kita nikah di tahun duda, pasti nanti istrinya mati, kalau enggak suaminya mati. Dilakukan 1000 orang secara ngomong bersamaan. Bukan ibu ngeluis ke wali omongan itu. Iya kan? Nah, itu yang saya simpulkan secara tidak langsung. Saya mikir, iya calon mertuaku ya dipercaya. Apalagi ngomongin dengan anaknya. Doa yang paling mujarab untuk seorang anak adalah doa dari seorang ibu. Lah nek ibu yang percaya, bapaknya percaya, selesai. Waduh lah iya toh. Saya mikirnya sampai saya kaget pada saat saya keliling dengan organisasi masyarakat saya, keliling di berbagai kota, contoh Kudus, Jepara, Pati, saya keliling di situ. Saya selalu tanya, Mbak, ini enggak yuk percaya tahun duda? Mas, ini tahun duda. Wah, pantes aku rasa sudah nikah. Berarti satu juga bro, kalau dengan itu. Kekuatan massa itu ceritanya. Kekuatan massa, sugesti massa bro. Bener, kekuatan massa. Jadi budaya itu kan awalnya merupakan satu perilaku yang diulangi, akhirnya menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah budaya. Dan itu dilakukan oleh banyak orang. Nah, banyak orangnya ini yang mempengaruhi sebuah keyakinan yang sangat besar itu. Iya, malah justru saya takutnya adalah kebanyaknya orangnya itu. Saking orang percaya itu, akhirnya saya sendiri yang awalnya 8 tahun saya belajar hipnotis, saya 3,5 tahun itu kuliah, tetap manut ke roh itu. Bener gak? Karena banyaknya power yang kita hadapi, walaupun kita awalnya tidak percaya, tapi lama-lama juga nyerah kan. Iya sebetulnya itu. Cuma memang ada orang-orang yang memang nekat dan tidak terbukti juga banyak juga kan ada orang yang nikah. Tetapi kembali lagi, selama kita percaya itu akan terjadi, benar? Iya benar. Dua orang ini sama dengan pasangan saya nggak percaya, pasangan saya percaya. Melita nggak percaya, kamu percaya, selesai. Kalau sinkron sama-sama nggak percaya, bablas. Lanjut aja. Tapi apapun itu ternyata saya juga dapat hikmah. Kalau saya nikah tahun ini, mungkin saya akan ketemu corona seperti ini. Iya kan? Saya nggak tahu. Tapi lebih irit.
Iya sih. Tapi nggak ada nilai itunya, bro. Masa sekarang peraturannya salaman nggak boleh. Kamu mau nikah atau mau pamer? Itu berat Mas. Itu berat. Awal. Nikah. Kamu mau nikah atau mau pamer? Karena pernikahan merupakan sesuatu yang harus dipamerkan. Niatmu ibadah atau mau pamer? Nanti tak diskusi. Ya. Itu berat loh itu. Asli. Saya sebetulnya setuju dengan itu sebetulnya. Tidak perlu pamer kan? Enggak apa-apa. Tapi sebuah apa ya? Itu kan suatu kejadian sekali seumur hidup ya kan? Iya mungkin sekali seumur hidup. Harapannya sekali seumur hidup. Kalau misalkan tidak dirayain kan kayaknya hopeless gitu kan. Ini kan. Ini kan. Nah loh. Hero. Kalau nggak emang itu kurang ada kurang gerengnya, kurang gregetnya itu kalau nggak ada fotonya, ada orang salamannya, Foto kan bisa pakai HP. ada organ tunggalnya gitu. Ada biduan depan panggungnya gitu kan kurang gereng. Iya lagi. Nice. kan aku hostnya bro. Aku sih ngumet dewe. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan bro. Ternyata mau nikah muda atau nikah berumur yang lebih tinggi sebetulnya nggak ada masalah ya. Yang perlu diperhatikan adalah pribadinya individu itu masing-masing bahwa siap nggak untuk menikah. Jangan sampai kita hanya bermodalkan suka dengan cewek ataupun sayang dengan cewek tetapi nggak mikir ke belakang. Saya juga mikir itu pada saat saya mau lamaran pun saya juga mikir apa yang harus saya pertimbangkan besoknya seperti apa dan lainnya. Ada nggak tips ini? Ada bukan tips sih sebenarnya. Kalau tips kan kayak seorang yang sudah udah fase nikah 8 kali 6 kali contoh semuanya itu. Ada nggak atau mungkin ada share gitu, ada share tertentu bagaimana cara menghadapi nikah atau bukan menghadapi cara-cara penyesuaian diri. Ada penyesuaian diri untuk masuklah ke psikologi. Berat. Menanggung skripsi bos. Untuk teman-teman yang mungkin nggak skripsi, nggak kuliah juga lah, maksudnya bagaimana caranya memahami satu sama lain pada saat nikah yang sama-sama muda. Ini sama-sama muda, 22 tahun sekali perang so bantah-bantahan so sedino bahas kui mungkin seperti itu. Bagaimana cara lebih dari Melita sendiri? Gimana ya? Ya harusnya mulai sadar diri sih, maksudnya dalam artian sekarang kamu sudah nggak sendiri, sudah 2 orang yang harus dijadikan satu, kamu dan aku menjadi kita. Berarti kan kata aku, kata kamu sudah nggak ada, jadi semuanya dijalanin bareng ya. Harus mau nggak mau, bisa nggak bisa, berat nggak berat, semuanya harus berusaha, meskipun sedikit-sedikit tetap harus berusaha untuk menyatukan semuanya itu jadi satu. Berarti memang sekarang nggak ada kamu, nggak ada aku, adanya kita. Benar kan? Yes. Kalau Mukhtar apa Mukhtar? Kalau aku sih cuman 2 kata ya, menjaga dan percaya. Kita saling menjaga dan saling percaya. Menjaga dan percaya ini bukan cuma kita, bukan cuma kita berdua, tapi kedua keluarga kita juga harus seperti itu. Jadi saling percaya dan saling menjaga itu kuncinya. Kalau misalkan kita yang masih muda nih, kita nikah nih, cekcok misalkan, amit-amit kita cekcok, kita nggak ada jalan keluar, sama-sama keras, sama-sama batunya. Kita masih punya orang tua yang bisa kita minta pendapat, dan beliau lebih berpengalaman dan lebih veteran daripada kita. Kita minta saran pendapat. Nah, ketika seperti itu kita kan dipertemukan biasanya kan. Akhirnya kan pasti ketemu jalan keluar karena ada pihak ketiga. Itulah gunanya saling percaya sama saling menjaga. Kita percaya kepada orang yang lebih tua, orang tua kita ada masalah apa-apa gitu. Kita juga saling menjaga. Satu, saya menjaga mertua saya menjaga orang tua saya, Mbak Ita juga sama, menjaga orang tua saya, menjaga mertuanya dia. Mantap sekali. Seru ya bro. Saya masih nggak percaya dengan orang yang seumur kayak gini. Justru omongannya lebih dalam daripada filsafat. Aku kaget kan. Oke, terima kasih Mas Mukhtar, terima kasih Demel sudah ngisi waktu hari ini untuk menjadi tamu di podcast
saya. Jangan lupa untuk teman-teman ambil sesuatu yang memang positif untuk Anda. Saya tidak berharap untuk Anda mempercayai apa yang kita obrolkan. Yang baik silakan diambil, yang jelek silakan tinggalkan. Jangan lupa untuk like, share, and comment di bawah untuk apa aja ide-ide kalian yang menarik buat kita podcastkan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda mendapatkan video lengkap dari kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.